Maka kalau ada yang kurang berkenan ketika pergelaran kemarin, saya sebagai pelaku seni Warsono Slank, saya secara terbuka menyampaikan permintaan maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kali ini ada berita baik ini. Alhamdulillah, ini berita baik. Jadi Ki Warseno selaku dalang dalam pagelaran wayang yang diduga mirip dengan Ustadz Khalid Basalamah, ada adegan yang tidak pantas itu, akhirnya minta maaf di sosial media melalui TV One gitu guys ya. Dan juga Gus Miftah melalui akun Instagramnya pun juga sudah meminta maaf. Jadi Gus Miftah sudah minta maaf, Ki Warseno selaku dalang sudah minta maaf, Ustadz Khalid Basalamah pun juga sudah minta maaf. Jadi seharusnya ini udah clear lah ya. Dan semoga ini tidak digoreng lagi ya dengan buzzer yang ada di Indonesia yang memang suka umat Islam itu saling berseteru gitu. Oke, untuk kelengkapan informasi di sini ada sebuah berita dengan judul Dalang Warseno minta maaf usai gaduh wayang Khalid Basalamah. Ini dari CNN Indonesia guys ya. Coba saya bacakan dulu sedikit ya beritanya. Pentas wayang di Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah yang menunjukkan dalang menghajar wayang berpeci diduga mirip Ustadz Khalid Basalamah banyak dikecam. Ki Warseno Slank, pemarkasa pentas wayang di Ponpes itu, akhirnya minta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ya, tentunya Ustadz Khalid Basalamah ya dalam hal ini yang dirugikan. Kalau Ustadz Khalidnya pribadi mungkin tidak menanggapi ya, tapi saudara-saudaranya yang melihat kan, wah pasti ada rasa gimana ya, namanya hati kan pasti juga bisa sakit gitu ya. Kita lanjut lagi baca. Ki Warseno mengatakan bahwa selaku pelaku seni tradisi Jawa, dia masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran dan petua para leluhur untuk selalu menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, alam dan sesama manusia. Dia lalu mengutip petua Mayu Wayuning Bawana, yakni selalu turut serta menjaga kedamaian semesta raya, dan Heme Mangun Karyanak Tiasing, Tiasing gitu ya, Tiasing sesama, yang artinya selalu senantiasa berusaha tidak pernah menyakiti hati sesama. Oke, ini dia kutipannya ya. Dalam bingkai selalu menjaga prinsip petuah leluhur tersebut, saya secara pribadi dari lubuk hati paling dalam meminta maaf jika ada pihak-pihak yang merasa kurang nyaman setelah melihat pementasan kami di Ponpes Gus Miftah pada Jumat malam yang lalu, kata Ki Warseno Slank mengutip Detikcom Rabu 23 bulan 2. Itu tadi guys beritanya yang sudah saya bacakan. Sebenarnya permohonan maaf itu diucapkan dalam acara TV One ya, Catatan Demokrasi. Coba perhatikan di layar ini. Ini adalah videonya dengan judul Heboh Wayang tanda kutip harap, Catatan Demokrasi TV One. Kita putar ya. Pak Warseno, jadi setelah ini sudah terlanjur viral dan Anda juga dituding bahwa tokoh itu tetap menyerupai Ustadz Khalid, langkah ke depan seperti apa? Ya, terima kasih. Ini merupakan suatu langkah yang hebat. Saya sebagai orang Muslim ini akan ada tabayun, karena ajaran dari wayang itu ada membangun karyonak yating sesomo. Jadi kita itu sesama manusia harus memberikan saling kedamaian. Maka kalau ada yang kurang berkenan ketika pergelaran kemarin, saya sebagai pelaku seni Warsono Slank, saya secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kalau kurang berkenan. Dan saya sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Novel bahwa saya setuju sekali Islam melindungi seni. Berarti hak berpendapat dan berekspresi tidak harus masuk ranah hukum, karena inilah seni dan budaya kita. Itu saja, terima kasih. Oke guys, itu guys tadi permohonan maafnya ya dari Ki Warseno. Tadi dalam video itu kita juga mendengar ya, Ki Warseno menyinggung persoalan hukum. Beliau mengatakan seharusnya tidak perlu ke ranah hukum gitu guys ya. Ya begitu juga dengan Ustadz Khalid Basalamah, harusnya ya nggak perlu di ranah hukum juga. Ya yang paling baik memang ya tabayun. Oke, selanjutnya kita lihat ya berita permohonan maaf dari Gus Miftah, masih dari CNN Indonesia medianya. Di sini ada berita dengan judul Gus Miftah minta maaf buat gaduh soal wayang Khalid Basalamah digebuk. Wow, coba kita baca ya. Miftah Maulana Habibur Rahman. Oh, ini nama aslinya Gus Miftah ya. Bagus sih namanya.
atau kerap dikenal dengan sapaan Gus Miftah, meminta maaf atas gaduh terkait pertunjukan wayang yang digelar di pesantrennya beberapa waktu lalu. Diketahui gelaran wayang yang dilakukan oleh Dalang Ki Warseno Sleng itu menunjukkan lakon yang diduga mirip penceramah Khalid Basalamah digebuk oleh lakon wayang lain. Oke, fine, saya minta maaf atas kegaduhan yang terjadi, bukan karena anggapan wayangnya ya, kata Gus Miftah dalam akun Instagram miliknya @gusmiftah, dikutip Rabu tanggal 23 bulan 2. cnnindonesia.com sudah diperbolehkan untuk mengutip pernyataan tersebut. Ya, jadi ada di sini guys ya permohonan maafnya Gus Miftah. Ini oke fans, saya minta maaf atas kegaduhan yang terjadi bukan karena anggapan wayangnya ya, gitu guys ya. Kalau kita lihat lebih jauh, permohonan maaf Gus Miftah itu karena penggunaan tempatnya di pesantrennya Gus Miftah. Dalam sebuah ceramah, Gus Miftah menjelaskan bahwasanya Gus Miftah nggak tahu menau tentang adanya adegan jotos-jotosan gitu. Yang tahu tentang apapun adegan yang ada di sana ya dalangnya gitu guys ya. Jadi Gus Miftah nggak tahu juga bahwasanya di dalam pagelaran itu ternyata nantinya akan ada adegan jotos-jotosan. Coba kita putarkan videonya. Ini adalah perkataan Gus Miftah dalam sebuah ceramah mengenai wayang itu guys ya. Jadi santai mawon, lan jenengan difitnah santai mawon. Kados wingi wayangan teng pondok, saniki pun rame teng Instagram gara-gara ada adegan wayang wan teman-teman. Jarene sing ngongkon kula. Kula niku dereng niat wayangan. Tapi mergo dalang-dalang niku sami sambat kapurih kon nanggap, akhirnya nggih kula tanggap. Akhirnya wayangan teng pondok ngumpul dalang niku 10. Termasuk Ki Warseno. Kono mayango lakono terserah awakmu, isine terserah awakmu. Lah ternyata ada adegan yang rame diposting teng Instagram, teng medsos. Sing disalahke mboten dalangi, kula. Jadi lak kula dadi difitnah niku kat biyen rabi mawon dadi fitnah. Jadi yang tahu menau tentang adegan apa aja yang akan ditampilkan dalam adegan wayang tersebut, ya dalang-dalangnya Gus Miftah hanya menyediakan tempat saja. Begitu tadi kata Gus Miftah di dalam video tersebut. Dan Gus Miftah di dalam Instagramnya meminta maaf karena tempat pagelaran wayang itu di pondok pesantrennya Gus Miftah. Terus masalah puisi ya, puisinya tuh gimana ya? Saya penasaran juga sampai sekarang, yang dimaksud iblis itu siapa? Yang keburukannya itu ditutupi oleh imamah dan jubah warna putih. Selain itu juga ada di dalam puisi itu mengatakan bahwa haruskah pohon kelapa diganti dengan pohon kurma, haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping, itu maksudnya apa juga ya, gamelan diganti dengan rabana, karena itu kayaknya nyindir-nyindir Arab gitu ya. Teman-teman, walaupun bagaimanapun juga kita tidak bisa menghilangkan Arab di dalam diri kita. Kita sholat pakai bahasa Arab. Bahkan ketika kita mati pun, ketika kita meninggal dunia, kita disolati dengan bahasa Arab juga. Lalu banyaknya orang yang menggunakan imamah dan jubah, bukan berarti kita sedang dijajah oleh budaya Arab, karena itu semua kan syariat. Imamah itu kan sunnahnya Rasulullah. Ulama-ulama yang menggunakan imamah, menggunakan jubah, mereka semua sedang menjalankan syariat Islam. Sama juga orang-orang ketika kaget lalu mengucapkan astagfirullah, ketika senang mengucapkan alhamdulillah. Itu bukan berarti budaya Indonesia sedang dijajah dengan Arab. Enggak lah, karena itu kan kita sedang menerapkan syariat agama kita, yaitu Islam. Jadi sangat aneh kan kalau ada orang Islam tapi tidak suka ke Arab-Araban gitu ya. Sebenarnya yang tidak disukain Islamnya apa Arabnya, kan begitu. Tapi intinya dalam video ini kita sudah tahu lah ya, Gus Miftah sudah minta maaf, Ki Warseno sudah minta maaf, Ustadz Khalid pun juga sudah minta maaf. Ya seharusnya udah selesai semuanya ya. Kalaupun Gus Miftah mau mengklarifikasi puisinya ya alhamdulillah, jadi kita tahu kan maksudnya apa. Saya rasa udah cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Klik tombol subscribe di bawah biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.